Udah. Temu kami nih. Udah? Udah. Mulai ya? Ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kami dari kelompok yang akan membahas terkait Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan ada Sekar Anissa, kemudian Muhammad Reza Akmal, dan saya sendiri Muhammad Lutfi Aska. Insya Allah pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait sejarah lembaga legislatif atau DPR itu dari masa ke masa, kemudian tugas dan fungsinya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, langsung saja. Mungkin bisa di next, Sekar. Di sini yang pertama sejarah lembaga legislatif pada masa awal kemerdekaan. Jadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam Undang-Undang 1945 dibentuk Komite Nasional Pusat KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Lalu jumlah dari anggota KNIP, mohon maaf ini ada typo di PowerPoint-nya. Jumlah anggotanya itu ada yang mengatakan 60 anggota, namun ada juga sumber lain yang mengatakan 103 anggota. Lalu KNIP ini sudah menyetujui 133 rancangan undang-undang. Lanjut ke slide selanjutnya, Sekar. Kemudian masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai dengan 1950. Pada masa ini tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sidang terjadi kekacauan politik di mana fokus utama berada di pemerintahan federalis. Jadi pada masa ini DPR itu kurang diketahui apa keberadaan DPR karena pemerintah itu lebih terfokus kepada pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat. Lalu masa Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Serikat NKRI. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan yang pertama untuk pembubaran secara resmi negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal. Kedua, untuk membentuk NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi pasal 77 Undang-Undang Dasar Serikat, ditetapkan jumlah anggota DPR adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR Republik Indonesia Serikat, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA Republik Indonesia Yogyakarta. Kemudian ada masa DPR hasil pemilu 20 Maret 1956. Ini periodenya berlangsung selama mulai dari 1956 sampai dengan 1959. Jadi DPR di sini DPR hasil pemilu 1956 yang berjumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1976 juga memilih 542 orang anggota konstituen.
Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan. Karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Serikat. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberi bayangan bahwa pemerintahan merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, terus kemudian ada Kabinet Ali Sastro Mijojo, terus ada Kabinet Juanda. Terus ada masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berlangsung selama mulai dari 1959 sampai dengan 1965, di mana jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR GR. DPR GR beranggotakan 283 anggota yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan keputusan Presiden nomor 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 Undang-Undang 1945. Selama 1960 sampai dengan 1965, DPR GR menghasilkan 117 undang-undang dan 26 usulan pernyataan pendapat. Lalu setelah masa DPR gotong royong, kita masuk ke masa Orde Baru. Masa Orde Baru berdasarkan ketetapan MPRS nomor 10 /MPRS /1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 10 1966, maka DPR GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru DPR gotong royong ini masih digunakan. Dan di masa Orde Baru itu, di awal masa Orde Baru, DPR gotong royong itu mulai melakukan penyesuaian terhadap Orde Baru. Gitu. Untuk selanjutnya ada tugas dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Reza, yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh Reza Akmal. Baik, untuk tugas dan fungsi DPR. Tugas dan fungsi DPR mengenai kewenangan dan hak DPR. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga legislatif yang tugas atau fungsi, hak, serta kewenangannya tertulis dalam Amandemen UUD bab 4. Kemudian pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B. Kemudian fungsi legislasi ada menyusun prolegnas, kemudian menyusun dan membahas RUU, menerima RUU, membahas RUU, menetapkan UU bersama Presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui PP pengganti UU. Terkait fungsi anggaran, yang pertama memberi persetujuan RUU APBN, kemudian memberikan pertimbangan RUU APBN dan pajak, terus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, kemudian yang terakhir memberikan persetujuan terhadap
penandatanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang tampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bahan keuangan negara. Kemudian terkait fungsi pengawasan, seperti pengawasan terhadap UU APBN dan kebijakan pemerintah. Kemudian membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPT. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Reza Akmal. Saya akan membahas tugas dan fungsi lainnya dari DPR. Tugas dan wewenang lain dari DPR yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Penyerapan aspirasi yang sudah dijalankan DPR yaitu melalui mekanisme rapat dengan pendapat atau RDP, lalu ada rapat dengar pendapat umum atau RDPU, dan kunjungan kerja komisi saat reses persidangan serta pengaduan masyarakat berbasis IT. Lalu yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Jadi saat Presiden menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain, DPR pun ikut andil dalam persetujuan dari Presiden tersebut. Lalu ada mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Lalu yang ketiga ada memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Sebelumnya penjelasan terkait amnesti yaitu dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukum yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang disebut sebagai amnesti umum. Amnesti diatur dalam pasal 14 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung serta Dewan Perwakilan Rakyat, dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Kemudian ada abolisi. Abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian abolisi. Abolisi tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Duta besar sendiri merupakan perwakilan suatu negara terhadap negara lainnya. Di Indonesia, duta besar merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Tetapi berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini kemudian menjadikan hubungan antara Presiden dan DPR berkaitan dengan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Lalu yang keempat, memilih anggota BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan DPR. Hal ini diatur dalam pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan ini merupakan aturan baru yang diperkenalkan dalam konstitusi pasca amandemen. Sebelumnya, kewenangan memilih anggota BPK ada di tangan presiden sendiri. Lalu yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Lalu yang keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada presiden. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan lagi kepada teman saya, Lutfi. Ya, tadi sudah kita dengarkan sama-sama terkait tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya, Sekar. Jadi kesimpulannya, di sini dapat kita pahami bahwasannya DPR merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk melalui rangkaian perubahan, di mana perubahan itu mengikuti alur amandemen Undang-Undang Dasar, yang di mana Undang-Undang Dasarlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan juga menjadi acuan kerja DPR. Jadi DPR merupakan suatu lembaga negara yang memang tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Demikian presentasi terkait dan perwakilan rakyat yang dapat kami sampaikan. Jikalau teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh dituliskan saja di kolom komentar ataupun bisa langsung saja nanti ditanyakan di waktu kelas online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kurang jelas silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.